Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiarto. Saya dari instansi SDN 03 Pasikerjo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, beserta orientasi P3K tahun 2023. Langsung saja saya akan mempresentasikan untuk laporan saya langsung ke bab 4. Ya, bab 4 untuk isi dari laporan saya yaitu tentang rencana kerja P3K. Apa itu rencana P3K? Ya, rencana kerja P3K tersebut adalah yang berhubungan dengan tugas dan fungsi guru P3K dalam mendukung visi dan misi Provinsi Jawa Tengah dan instansi tempat tugas kita P3K. Kemudian program rencana kerja tahunan dan program rencana kerja menengah. Dalam rencana kerja P3K terbagi menjadi 2 tahap atau 2 bagian. Yang pertama adalah program rencana kerja tahunan. Program rencana kerja tahunan itu dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun dan dievaluasi setiap akhir tahun. Untuk program rencana kerja menengah dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Kemudian untuk program rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah ada beberapa tahapan dalam penyusunannya. Jadi selama kita melaksanakan program rencana kerja, tentunya ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan dalam menyusun rencana kerja. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan. Tentunya permasalahan itu yang muncul adalah yang muncul di tempat kita bertugas, gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengangkat isu permasalahan. Isu permasalahan tersebut nanti kita angkat apabila sudah teridentifikasi. Yang tentunya kita akan melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan gagasan yang sesuai dengan permasalahan tersebut, yang nanti diharapkan akan memberikan dampak lebih baik, gitu. Yang berikutnya yaitu melakukan diskusi dengan pihak terkait. Tentunya diskusi tersebut adalah dengan kepala sekolah, dengan guru senior maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya. Yang berikutnya yaitu meminta persetujuan dengan atasan. Jadi setelah kita mendapatkan identifikasi masalah, tentunya kita akan melaksanakan program kerja, dan program kerja tersebut kita diskusikan dengan atasan kita, bagaimana solusinya, bagaimana jalan untuk memperbaikinya dan sebagainya. Setelah kita melaksanakan persetujuan, kita akan melaksanakan program kerja yang sudah terpilih. Dari beberapa program kerja tersebut, tentunya ada program kerja yang sudah kita siapkan untuk terpilih menjadi suatu permasalahan yang akan kita selesaikan, gitu. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Setiap program kerja tentunya akan kita evaluasi, ya, baik dari program kerja tahunan maupun jangka menengah. Kalau program kerja tahunan kita evaluasi di akhir tahun. Kemudian kalau kerja jangka menengah kita evaluasi setiap 5 tahun sekali, gitu. Ya, kemudian di sini ada langkah-langkah untuk menentukan identifikasi masalah. Masalah itu tentunya harus kita angkat melalui apa? 1. Melakukan observasi langsung ke peserta didik. Tentunya kita sebagai pendidik harus bisa mengamati, ya. Kita amati, kita observasi langsung
bagaimana keadaan peserta didik kita, gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu melakukan tanya jawab terhadap peserta didik. Nah, ini perlu kita lakukan karena apa? Untuk bisa mengidentifikasi masalah tersebut harus betul-betul valid, harus betul-betul nyata. Kita tanya jawab ke peserta didik, gitu. Yang berikutnya adalah melakukan tes awal pada peserta didik. Nah, ini tes awal pada peserta didik itu kita bisa berikan pada post test, terutama pada saat mungkin pembelajaran olahraga. Di awal-awal kita berikan post test untuk mengetahui permasalahan apa yang kiranya ada di dalam lingkup sekolah kita, gitu. Yang berikutnya adalah mencari informasi ataupun faktor penyebab dari permasalahan itu, ya. Nah, faktor penyebab itu nantinya akan kita gali, akan kita carikan solusinya, begitu. Ya. Berikutnya, ya, yang harus diperhatikan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam mengangkat isu permasalahan tersebut, ya. Tentunya permasalahan itu kita perhatikan harus dengan mempertimbangkan keadaan sekolah kita. Itu tidak mungkin kalau permasalahan itu muncul kemudian sekolah kita tidak mendukung, ya sama saja, gitu. Berikutnya yaitu memilih permasalahan yang kiranya dapat kita selesaikan. Jadi dari beberapa inti permasalahan tersebut ada permasalahan yang mungkin tidak ada solusinya karena berbagai macam faktor yang tidak bisa diselesaikan, begitu. Harus kita pilih permasalahan yang dapat kita selesaikan. Nah, untuk yang terakhir, memilih permasalahan yang sesuai dengan tupoksinya. Nah, ini berkaitan dengan saya sendiri sebagai guru olahraga, tentunya akan melaksanakan ataupun memilih suatu permasalahan yang akan saya selesaikan sebagai guru olahraga. Nah, next. Nah, di sini, ini profil saya. Saya bekerja di SD 03 Tasikrejo. Jabatan saya adalah ahli pertama guru PJOGA. Untuk identifikasi masalah, saya temukan yaitu kurangnya gerak siswa pada kelas 4 SD Negeri 3 Tasikrejo. Dari identifikasi masalah tersebut, akhirnya saya mengangkat masalah. Nah, ternyata permasalahan itu adalah kurangnya pembiasaan gerak pada siswa kelas 4 di SD kami mengajar, yaitu kelas 4 SD Negeri 3 Tasikrejo. Ya, maka dari itu saya mengangkat suatu gagasan di mana saya akan melakukan suatu program kerja, yaitu melakukan pembiasaan melalui program gerakan optimalisasi program hidup sehat melalui gerakan sehat kelas 4 SD Negeri 3 Tasikrejo, gitu. Baik, ini optimalisasi pembiasaan pola hidup sehat melalui gerakan sehat kelas 4 SD Negeri 3 Tasikrejo. Baik, untuk program kerjanya saya ada 2 yang akan saya laksanakan, yaitu yang pertama, pembiasaan gerakan mencuci tangan sebelum masuk kelas, gitu. Yang kedua, yaitu pembiasaan melakukan senam kebugaran jasmani setiap hari Jumat, ya, yang nantinya akan kita evaluasi setiap tahapan kerja tersebut. Ya, berikutnya ini. Ada beberapa tahapan kegiatan untuk pembiasaan gerakan mencuci tangan, ya. Di sini sebelum saya melaksanakan kegiatan tentunya melaporkan dulu kepada kepala sekolah tentang rencana pelaksanaan program tersebut, ya. Yang kedua, mendiskusikan rencana pelaksanaan gerakan sekolah. Lah, itu. Yang nomor 3, semua siswa dibariskan, kemudian mencuci tangan sebelum masuk kelas secara tertib, itu. Ya, kemudian
Lah, ini untuk hasil yang diharapkan ya. Nantinya satu, pembiasaan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik sudah terbiasa dengan pola hidup sehat di sekolah. Yang kedua, melatih kedisiplinan. Yang berikutnya yaitu mengerti akan manfaat gerak dan pola hidup. Dan seterusnya, mempersiapkan keadaan fisik yang baik untuk menerima pembelajaran di kelas. Nah, ini yang paling diharapkan, yaitu mempersiapkan keadaan fisik untuk menerima pembelajaran yang baik di kelas gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan kesegaran jasmani. Yang terakhir, melatih kemampuan siswa untuk mengingat, terutama pada urutan gerak senam yang dilaksanakan setiap Jumat gitu ya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Salam sehat, salam olahraga. Terima kasih. Demikian untuk presentasi. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan, monggo. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan saat presentasi panjang lebar berkaitan dengan isu yang dengan angkat. Ya, pertanyaannya ada dua. Ya, pertanyaan dua. Yang pertama, apa yang menjadi kendala Bapak ya dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan apa saja? Iya. Ya, untuk pertanyaan pertama akan kami jawab, Bapak. Untuk program kerja yang akan saya laksanakan memang ada beberapa kendala yang mungkin tidak begitu berarti, namun itu tersebut tentunya harus kita komunikasikan begitu ya. Yang pertama adalah sarpras yang kurang terpenuhi. Jadi di SD kami sarprasnya itu masih terbatas, Bapak. Jadi harus kita diskusikan lebih lanjut begitu. Yang kedua, untuk lokasi halaman sekolah memang kondisinya itu sempit begitu ya. Jadi tidak bisa untuk menampung semua siswa dalam melakukan gerakan senam. Akhirnya kami punya solusi bagaimana agar senam tersebut bisa dilaksanakan dengan baik begitu. Dan yang terakhir mungkin kendalanya adalah siswa. Peserta didik itu memang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan Jumat Sehat begitu, Bapak. Jadi nanti kita harus lebih tingkatkan lagi supaya kita bisa meningkatkan tentang kondisi sekolah kita gitu. Itu kiranya pertanyaan jawaban kami. Ya baik, apalagi untuk Pak Indi ini sebagai latar belakang guru olahraga ya, mau Betul, tidak mau iya. untuk kaitannya dengan jasmani utamanya itu perlu penggalian ya. Kemudian yang kedua pertanyaan yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan faktor apa yang mendasari Anda mengangkat isu tersebut. Monggo. Iya. Faktor-faktor yang mendasari saya mengangkat isu ini menjadi pelaporan saya. Yang pertama adalah kurangnya ruang gerak pada siswa ataupun peserta didik kami, Bapak. Jadi setelah saya observasi, ternyata ruang gerak di sekolah kami memang begitu. Jadi tidak bisa menampung ruang gerak untuk semua peserta didik itu. Yang kedua, yaitu tadi kurangnya semangat peserta didik dalam melaksanakan program-program sekolah, di mana setiap Jumat ada senam, namun peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan senam tersebut. Nah, untuk yang ketiga, yang paling inti dari semua ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik kami, sehingga dalam pembelajaran KBM dapat terlaksana dengan baik begitu. Lah, mudah-mudahan lewat presentasi kami saya bisa mencapai sasaran kerja yang optimal. Mudah-mudahan juga ada perbaikan-perbaikan di sekolah kami, dan saya kira cukup begitu ya, Pak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.